Shalom, kami dari kelompok 6. Berikut video roleplay dari kelompok kami. Selamat pagi, Ibu. Ya, Suster, selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Ika dan teman saya perawat Ivon. Nah, di sini juga kami membawa anak Ibu ya, Ibu ya, di Kosana. Ibu sebelumnya, apakah bisa berbincang-bincang hari ini, Ibu? Iya, bisa. Baik Ibu, nanti kita akan melakukan bincang-bincangnya di sini saja ya Bu. Nanti waktunya kurang lebih 10-15 menit aja. Sebelumnya, Ibu apakah Ibu bersedia Ibu? Iya, bersedia. Oke, boleh kita mulai bincang-bincangnya sekarang ya Bu ya? Iya, bisa. Oke, Ibu, tadi saya lihat Ibu menyendiri aja nih Bu. Terus saya lihat juga Ibu terlihat murung. Ibu, kalau boleh saya tahu, apakah Ibu ada masalah? Kenapa Ibu terlihat murung hari ini, Bu? Kalau masalah ada ya, Suster. Soalnya saya baru dicerain sama suami saya yang lalu. Gitu ya, Bu. Jadi suami Ibu kemarin mau menceraikan Ibu. Kalau boleh saya tahu Ibu, apakah sebelum suami Ibu menceraikan Ibu, apakah Ibu ada masalah mungkin dengan suami Ibu sebelumnya, Ibu? Soalnya ya dia selingkuh sama perempuan lain dan dia lebih milih perempuan itu. Jadi ya karena dia selingkuh ya saya merasa ya saya nggak ada lagi harapan hidup, makanya ya saya mau coba bunuh diri. Gitu ya, Bu. Jadi Ibu, kalau boleh saya tahu nih, nah kan saya juga sudah lihat bekas sayatannya juga sih Ibu. Itu kira-kira Ibu sayatnya gimana, Bu? Gimana kronologinya Ibu sampai bisa nyayak tangan Ibu sendiri, Ibu? Ya saya tangan saya Suster ya karena saya pengen mati. Soalnya ya gimana ya, seorang istri diceraikan sama suaminya selingkuh, terus dia jadi tetangga ya, gak ada gunanya lagi sih hidup. Jadi ya saya pengen mati. Makanya kemarin saya pesan waktu petugas kesehatan, tolong saya, soalnya kan saya mau bunuh diri. Jadi dia kemarin ini tolong saya biar nggak saya tangan saya bisa pakai silat. Oh, begitu ya, Bu ya. Tapi Ibu tahu nggak Bu, sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh petugas kesehatan itu adalah tindakan yang tepat Ibu. Karena bagaimana? Karena tindakan yang Ibu lakukan itu sudah termasuk dengan tindakan percobaan bunuh diri Ibu. Coba Ibu bayangkan kalau misalnya tidak ada petugas kesehatan yang menghalangi Ibu. Mungkin Ibu bisa aja sudah meninggal saat ini Bu. Tapi kalau coba ibu ingat kembali kan ibu masih punya anak nih. Ini ada adik kosana nih anak ibu. Gimana coba perasaan ketika ibu menyayat tangan dan ibu mencoba bunuh diri? Pasti anak ibu juga sedih, Ibu. Iya juga sih, kadang saya mikirin gitu, mikir anak saya juga. Tapi kemarin saya udah benar-benar di luar kendali saya sih suster, makanya saya kemarin bunuh diri dengan bunuh diri. Oke. Gitu ya, Bu. Baik, Ibu. Nanti dilanjut lagi sama teman saya ya, Bu. Pro Ipon silakan. Halo Ibu, perkenalkan saya Suster Ivon ya Bu ya. Ibu sebelumnya saya mau tanya nih, Ibu itu tahu nggak sih Bu hal-hal di dalam diri kita yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol? Nggak tahu suster, emangnya apa ya suster? Nah,
ada dalam diri kita hal-hal yang bisa kita kontrol, misalnya kayak perasaan dan persepsi kita. Nah, ada juga hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya nih, seperti yang Ibu alami kan, suami Ibu selingkuh, kemudian suami Ibu menceraikan Ibu. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Dan mungkin karena hal tersebut, orang-orang di sekitar Ibu, di lingkungan Ibu, tetangga-tetangga itu jadi mengejek-ngejek Ibu kan. Nah, itu juga hal-hal yang tidak bisa kita kontrol karena eh, hal tersebut eh, dari orang lain, bukan dari kita. Nah, jadi hal-hal yang tidak bisa Ibu kontrol tadi, itu yang mempengaruhi Ibu untuk ingin bunuh diri tadi. Nah, tapi sebenarnya kalau Ibu pikirkan, itu bisa Ibu cegah dengan hal-hal yang bisa Ibu kontrol tadi, misalnya perasaan sama persepsi Ibu. Coba deh Ibu pikirkan, kalau misalnya Ibu mau bunuh diri nih, tapi di hati kecil Ibu mengingat kalau misalnya Ibu masih punya anak, Ibu masih punya keluarga, masih ada orang-orang sekitar Ibu yang peduli sama Ibu, yang membutuhkan Ibu. Nah, coba kalau Ibu pikirkan kembali hal-hal tersebut, pasti akan muncul dalam diri Ibu untuk tidak berani untuk melakukan percobaan bunuh diri. Coba deh, menurut Ibu gimana? Iya juga sih suster, benar yang suster bilang kalau saya bunuh diri berarti saya sama aja egois dong, saya nggak mikirin anak saya lagi. Padahal saya sebenarnya masih bertanggung jawab sih untuk besar anak saya. Nah, begitu Bu. Coba kalau misalnya Ibu pikirkan, kalau hanya gara-gara suami Ibu yang bercerai, yang selingkuh, menceraikan Ibu, meninggalkan Ibu, dan tidak menginginkan Ibu, tapi hanya gara-gara itu Ibu ingin bunuh diri. Nah, kalau misalnya Ibu bunuh diri, Ibu meninggal, bayangkan hanya gara-gara suami Ibu meninggalkan banyak orang di sekitar Ibu, terlebih anak Ibu dan keluarga Ibu yang masih sangat membutuhkan Ibu. Coba deh Bu, Ibu kembali pikirkan. Masih banyak hal-hal di luar sana yang masih bisa Ibu pertahankan. Jadi Ibu bisa melawan rasa tersebut dengan hal-hal yang bisa Ibu kontrol tadi. Nah, sebelumnya saya juga mau ini membantu Ibu untuk sembuh nih Bu. Ibu juga pasti ingin sembuh kan Bu. Nah, jadi di sini kita mau coba melatih Ibu untuk terus berpikir positif setiap harinya. Mungkin bisa sekitar 3 kali sehari, itu dengan cara bercerita. Mungkin jika ada kami sebagai suster, Ibu bisa cerita kepada kami. Mungkin bisa cerita kepada anaknya Ibu juga di sini. Nah, 3 kali sehari itu mungkin bisa ya dipakai untuk membuat Ibu selalu berpikir positif sehingga rasa ingin bunuh diri itu tidak ada lagi. Nah, kepada anak Ibu juga kepada Dehosana, kami menyarankan untuk memastikan Ibu Ines ini tidak sendirian, selalu diajak ngobrol, ditemanin, terus diingatkan minum obat, dan latih seperti tadi, setidaknya 3 kali sehari diajak cerita agar bisa lebih berpikir positif. Selanjutnya jangan lupa minum obat, dan saya juga beserta Dek Hosana, beserta yang lain, kita berupaya untuk menghindari lingkungan Ibu Ines itu dari benda-benda tajam, setidaknya untuk mengantisipasi apabila Ibu Ines tidak bisa terkontrol emosinya kan. Kita tidak tahu hal-hal apa yang nanti terjadi ke depan, hanya untuk mengantisipasinya, untuk menghindari benda-benda yang tajam gitu. Nah, gitu saja dari kami, Bu. Jadi sebelumnya saya mau tanya lagi. Ibu ingat nggak tadi hal-hal apa aja yang bisa dikontrol dan nggak bisa dikontrol? Kalau hal yang bisa dikontrol itu seperti perasaan dan persepsi. Tapi kalau hal-hal yang nggak bisa saya kontrol itu suster ya seperti tadi yang sudah suster bilang itu seperti perceraian dari saya, omongan tetangga, dan hal-hal yang mungkin di luar dugaan saya.
Nah, iya ya Bu ya, begitu ya Bu. Jadi hal-hal yang tidak bisa dikontrol tersebut itu nanti bisa diatasi dengan hal-hal yang bisa dikontrol, dengan perasaan atau persepsi tadi. Nah, baik Ibu, begitu saja sekilas pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mungkin minggu depan di hari yang sama, pada pukul 8 pagi juga kami akan datang kembali untuk melihat perkembangan kondisi Ibu. Jadi Ibu, sebelum kami pergi, apakah ada hal-hal yang ingin Ibu tanyakan lagi? Nggak ada sih, Suster. Tidak ada ya, Bu ya. Kalau begitu, saya dan Suster Ika izin pamit ya, Bu ya. Jangan lupa minum obat, Ibu. Iya, makasih ya, Suster. Ya, mari. Permisi, Bu. Mari.